Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaifa halukum anak-anak saleh dan salehah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran akidah kita yang kemarin, yaitu rukun-rukun ibadah yang ada 3. Lalu kita lanjutkan dengan syarat diterimanya sebuah ibadah, di mana apabila kita melakukan sebuah ibadah dan tidak melakukan syarat ini, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Dan syarat ibadah diterima ada 2. Itu yang pertama adalah ikhlas, di mana apabila kita ingin beribadah kepada Allah, itu harus mengharapkan ridhonya, yaitu kita ikhlas ibadah hanya kepada Allah, dan kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah atau syirik. Dan apabila kita tidak memunculkan rasa ikhlas dalam beribadah, maka ibadah kita akan tertolak, di mana apabila kita beribadah, kita harus atau wajib kita ikhlas kepada Allah, yaitu ikhlas itu kita beribadah kepada Allah dan hanya mengharap ridhonya, tidak mengharap ridho orang lain, atau bahasa syiriknya adalah riya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tapi di sini artinya cuma sampai dina hunafa, yang dimana yang artinya dan padahal mereka disuruh untuk kecuali tidak menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agamanya yang lurus, dan wa yuqimus shalah, dan mereka melaksanakan shalah, wa yu'tuz zakah, dan mereka melaksanakan zakah, wa dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang qayyim atau agama yang lurus. Oke, yang kedua, syarat diterima ibadah adalah ittiba, atau ittiba itu beribadah kepada Allah dengan mengikuti Rasul, di mana syarat ini dapat menuntun kita untuk menjauhi perkara bid'ah, yang dimana bid'ah itu adalah suatu jalan yang menyerupai syariat atau ibadah dalam Islam, dalam beragama yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Jadi bid'ah ini adalah perkara baru dalam agama, dalam hal beribadah atau bersyariat. Dan ini adalah sesuatu yang haram atau sesuatu yang berdampak dosa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Rasul berkata, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kata Rasul, apabila kita, kaum muslimin, anak-anak soleh dan solehah, mencintai Allah, maka kita harus wajib mencintai Rasul dan mengikutinya. Apabila kita mencintai dan mengikuti Rasul, maka kita akan diampuni dan dikasihi oleh Allah, dan dosa-dosa kita akan
hapuskan insya Allah. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ali Imran ayat ke-31. Dengan itu, kedua syarat ini harus dilaksanakan agar kita diterimanya ibadah. Karena jika kedua persyaratan ini atau salah satunya tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut akan tertolak. Kalau kita tidak melakukan ikhlas, maka kita akan riya atau melakukannya karena orang lain. Kalau kita melakukannya tidak mengikuti Nabi atau tidak ittiba, maka kita akan melakukan bid'ah. Dan itu akan mendapatkan dosa. Seperti itulah kedua syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan ittiba. Semoga akan bermanfaat untuk anak-anak soleh dan solehah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.